jadi ceritanya nih kita udah sampai ya guys ya di Kota Tua. Ini kita mau berangkat kemana nih anak-anak? Museum Fathahillah. Museum Fathahillah. Oke. Penasaran? Halo guys, kita udah sampai di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah itu apa sih? Oke, jadi Museum Fathahillah itu memiliki nama resmi sebuah sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Nah, itu dia Museum Fathahillah. Kalau penasaran sama isinya, ayo kita masuk ke dalam. Ikutin terus ya. Nah, kita udah di dalam museumnya, dan ini adalah prasasti dan alat batu. Jadi kita udah di lantai 2 dan kita mau melihat peninggalan apa saja yang ada di Museum Fathahillah. Bule. Kita udah di mana ini? Kita lagi di lantai 2 Museum Fathahillah untuk melihat peninggalan-peninggalan apa saja sih yang terdapat di dalam Museum Fathahillah ini. Buat teman-teman yang penasaran, ayo kita ikutin terus kita berdua. Ya. Nah, jadi di belakang kita ini ada sekatan ruangan. Nah, sekatan ruangan ini yang bergaya barok ini dulunya digunakan sebagai penghias pada ruangan sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia loh. Nah, dibuat pada abad ke-18 dengan detail ukuran yang sangat indah. Pada bagian atasnya terdapat 6 lambang kota yang membentuk VOC, sedangkan satu lambang di tengah merupakan lambang dari kota Batavia. Nah, bagian tengah sekatnya itu berhiaskan ukiran seorang kesatria yang memegang perisai berhiaskan kepala Medusa yang buruk rupa. Nah, tadi kan kita di lantai 2. Kita kan lagi ngeliat tentang peninggalan-peninggalannya nih. Kok sekarang ada lukisan sih? Nah, ini tuh lukisan apa sih? Jadi lukisan yang di belakang adalah lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus van der Para, salah satu seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Oh, ini tuh Van der Para itu yang ini bukan yang diposisikan dan dilukis itu sambil berdiri dengan tegak dan memegang tongkat komando itu bukan? Iya, benar banget. Yang ini ya, terus dia juga digambarkan dengan menggunakan pakaian yang mewah sebagai penggambaran dari kekayaannya. Iya, benar. Jadi itu guys. Jadi ini tuh menggambarkan tentang kondisi-kondisi ataupun suasana yang ada di Kerajaan Mataram. Nah, kalau tadi lukisan-lukisan yang menggambarkan suasana-suasana di Kerajaan Mataram, nah ini itu adalah mimbar masjid yang digunakan oleh Sultan Agung pada Kerajaan Mataram. Bener gak sih, Dwi? Benar banget. A few moments later.
Nah, jadi kita baru aja keluar dari Museum Fathahillah dan sekarang kita mau cari petugas ya guys ya buat diwawancarain. Ikutin terus. Asik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Wicicihartati dan bersama dengan rekan saya yaitu Dwi Apriliani, kita berdua ini berasal dari SMA Negeri 54 Jakarta. Ingin mewawancari Bapak atas nama siapa Pak? Baik, terima kasih sebelumnya atas kunjungannya. Saya Pak Suparta. Saya sebagai tim pemandu di Museum Sejarah ini. Ada yang bisa dibantu gimana? Kami ingin bertanya-tanya mengenai Museum Fathahillah ini dengan Bapak. Baik, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, kapan jam operasional kunjungan museum? Baik, tadi saya pertama mendengar nama Museum Fathahillah. Saya luruskan dulu ya. Nama resmi dari museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fathahillah. Dan di dalam ada cerita koleksi tentang perjuangan Fathahillah. Karena Fathahillah itulah akhirnya orang di luaran sana menyebutnya museum ini Museum Fathahillah. Adapun nama resmi pada saat pendirian yaitu namanya Museum Sejarah Jakarta. Seperti kita tahu, museum nasional di depannya ada gajah. Sebagian orang menyebutnya museum. Nah, seperti itu. Jadi ini nama resminya Museum Sejarah Jakarta. Jam operasional itu mulai 09 sampai jam 15, tapi di dalam bisa sampai jam 4.16 ya, karena ada perbedaan waktu antara pengunjung dan loket. Kalau loket dan waktu masuknya sama, nanti orang yang masuknya terakhir di loket langsung keluar lagi dong. Maka ada selisih waktu antara jam di loket sama jam kunjungan. Berikutnya, tanggal berapa Museum Fathahillah ini didirikan dan diresmikan? baik, museum ini didirikan tepatnya di tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ada. Apa yang melatar belakangi berdirinya atau didirinya Museum Fathahillah ini? Baik, jadi Museum Sejarah Jakarta ini adalah dulunya bekas Balai Kota orang Belanda atau Balai Kota Belanda di Batavia ya. Di dalam museum ini itu sangat tepat sekali kenapa dinamakan Museum Sejarah Jakarta. Karena cerita di antara koleksi ini adalah cerita tentang perkembangan kota Jakarta. Mulai dari Sunda Kalapa, Jayakarta, Batavia sampai Jakarta. Jadi namanya Museum Sejarah Jakarta. Oke, selanjutnya barang-barang yang terdapat di museum ini didapatkan di mana? Baik, barang-barang yang atau koleksi yang ada di sini dulu sebagian ada juga didapatkan dari Museum Jakarta Lama yang sekarang jadi Museum Wayang. Sebagian barangnya dipindah ke sini. Ada juga yang dari hibah dan ada juga yang dari penelitian. Ya, berikutnya. Baik, kalau mayoritas gini ya, saya bagi dua sesi ya, ada weekend, ada weekday. Weekday, Selasa sampai dengan Jumat, itu mayoritas, banyaknya rombongan siswa, baik pelajar maupun mahasiswa. Adapun weekend, Sabtu dan Minggu seperti sekarang ini, lihat, banyaknya rombongan keluarga. Itu perbedaan antara pengunjung hari biasa dan hari akhir pekan. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja yang terdapat di dalam museum ini? Baik, saya ambil kesimpulan garis besarnya saja. Koleksi yang ada di dalam museum ini, koleksi mulai dari masa sejarah sampai masa kolonial Belanda yang ada di sekitar Jakarta Tempo masuk zaman prasejarah dulu, ya, sekitaran Batavia. Ada lagi? Pertanyaan kedua, apakah ada koleksi tertua di dalam museum ini dan koleksinya itu apa? Gini, kalau koleksi tertua berarti kita ngambil ke masa dulu, masa prasejarah, bahkan masa sebelum itu. Jadi kalau masa prasejarah itu masa belum mengenal tulisan. Nyambung masuk ke masa sejarah. Masa sejarah itu sudah mengenal tulisan, tapi tulisannya masih berupa Sanskrit atau Sanskerta. Di masa prasejarah di sana ada namanya itu sapak perunggu, ya, zaman Megalithicum. Nah, itu ada salah satu koleksi tertua. Selanjutnya, museum ini identik dengan apa dan menceritakan mengenai sejarah. Baik, saya bilang museum ini namanya tadi Museum Sejarah Jakarta. Artinya di dalam koleksi itu menceritakan sejarah kota Jakarta dari mulai tadi saya bilang prasejarah, masa sejarah sampai masa kolonial. Selanjutnya, peninggalan di museum ini tuh
dulunya digunakan sebagai apa? Baik, banyak sekali lah kalau cerita peninggalan, karena koleksi yang ada di dalam museum ini koleksinya jumlahnya ribuan. Jadi kalau pertanyaannya dulu digunakan sebagai apa, banyak. Kalau contoh yang di depan kita, ini mimbar. Mimbar ini adalah mimbar masjid di awal yang ditemukan di daerah Kampung Baru pada awal masa penyebaran agama Islam di Batavia. Itu kalau cerita satu koleksi. Ada lagi nanti kalau cerita pedang keadilan. Pedang ini dulu dipakai untuk memancung para tawanan yang ada di Batavia. Artinya koleksinya itu bercerita, punya cerita masing-masing. Jadi kalau cerita mimbar ya cerita penyebaran, cerita pedang ya cerita hukuman mancung dan sebagainya gitu ya. Punya kekhasannya masing-masing. Terima kasih Pak. Selanjutnya pesan dan kesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda pada saat ini? Baik, jadi kalau masalah pesan ya, jadi gini, museum adalah jembatan informasi dari masa dulu, masa sekarang, bahkan ke masa yang akan datang. Ya kan? Bahkan para peneliti juga kenapa menggunakan museum sebagai media itu? Karena banyak barang-barang yang bisa dijadikan tolak ukur, bisa dijadikan bahan penelitian. Oleh sebab itu, alasan baiknya kalau memanfaatkan museum ini sebagai sarana edukasi, sebagai satu pembelajaran, tidak cuma rekreasi, gitu loh. Jadi tidak rugi kalian mengeluarkan uang berapa, Rp5.000 untuk satu orang atau mungkin Rp3.000 untuk rombongan, tapi kalian dapat manfaat, dapat ilmu wawasan edukasi, di mana itu bermanfaat untuk pengetahuan para pelajar. Ya, baik, gitu ya. Terima kasih ya dukungannya ya. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Ya, terima kasih ya. Ya, aduh. Oke guys, jadi itu adalah hasil wawancara dari petugas Museum Fathahillah. Nah, jadi kalau mau ke Museum Fathahillah buat teman-teman dan juga adik-adik, kalian bisa memperoleh tiket masuk seharga Rp5.000 per orang dan melalui transportasi bisa busway, juga kereta. Nah, selain di museum ini, kita tuh selain bisa buat healing, buat foto-foto, buat postingan-postingan di Instagram, di sosmed, nah kita tuh bisa memperoleh informasi-informasi dan juga edukasi-edukasi yang ada di dalam museum ini. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat ke museum ini. Jangan lupa like, subscribe, dan